Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, Prodi Informatika, sesi 20A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang penerapan teknologi komputer dalam ilmu pengetahuan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari teknologi komputer. Teknologi komputer adalah sebuah sistem perhitungan komputasi canggih yang dikembangkan dengan perangkat pintar untuk mempermudah kerja manusia. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital, dengan begitu proses bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pada saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. 2. Sebagai sumber bahan ajar, kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia sehingga ilmu yang didapat lebih banyak. 3. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. 4. Sebagai skill dan kompetensi, penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. 5. Sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. 6. Sebagai media konsultasi, internet banyak dimanfaatkan sebagai media konsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya, tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. 7. Sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya, ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber itu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet
yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. Dari peranan-peranan teknologi yang saya bahas tadi, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika saya berbicara ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.